Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah pilih kasih untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Walaupun kita sebagai hambanya tidak pernah tahu juga berterima kasih. Allah yang memberikan kita berbagai macam karunia, tidak peduli hamba itu atau makhluknya itu berbuat dosa kan, bermaksiat kan, atau justru sebaliknya hambanya itu yang taat, kemudian yang patuh terhadap semua perintah Allah, tetap Allah berikan segala karunia-Nya, karena Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Maka sangat sudah sepantasnya dan sudah wajib bagi kita segala sesuatu yang Allah berikan, nikmat dan karunia itu harusnya menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersyukur kepada Allah. Tetapi sayangnya banyak juga di antara kita makhluk-makhluk yang berjenis manusia ini tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dari golongan kita manusia yang kufur, bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa potongan ayat Al-Quran Allah menjelaskan, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi banyak sekali manusia itu yang tidak pintar bersyukur, yang tidak pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang sebelum Rasulullah melakukan dosa, Allah sudah ampuni beliau dari segala dosa dan kejahatannya. Walaupun kita tahu Rasulullah tidak akan pernah berbuat kejahatan dan kemurkaan kepada Allah. Bukan hanya di situ spesialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW salah satu dari sekian banyak manusia nantinya yang sudah dijanjikan Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan surganya bukan surga main-main, surganya surga Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang peringkatnya sangat-sangat tinggi dan bahkan tertinggi dari tingkatan surga manapun. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam berbagai literasi kitab, salah satunya Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah saja yang sudah dijamin dosanya diampuni, kemudian dijamin Allah masuk surga, tetapi ibadahnya beliau kepada Allah seolah-olahnya seperti seorang pendosa besar. Rasulullah manusia yang diampuni dosanya, yang dijamin masuk surga, tetapi cara beliau beribadah kepada Allah seolah-olah seperti pendosa besar. Kita berdosa besar, tapi ibadahnya masih main-main. Amalan kita masih menegangkan, Bapak Ibu. Hisab kita nanti masih belum menjanjikan, tetapi kita masih berani main-main dengan ibadah kita. Betul, jauh sekali beda kita umpamanya dengan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang ingin kita contohi dari Rasulullah, yaitu ibadah dan suri tauladannya. Minimal sekali kita ikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menghitung-hitung dari mulai usia kita baligh, yaitu lebih kurang 15 tahun menurut syar'i, sampai dengan detik ini, maka sudah berapa puluh episode Ramadan yang sudah kita lewati? Jawabannya tentu bermacam-macam sesuai dengan usia kita pada malam hari ini. Bagi yang usianya 30 tahunan,
Berarti kurang lebih beliau sudah menuntaskan 15 episod Ramadan atau di atasnya sedikit. Bagi yang bapak-bapak kami yang 50-an, 60-an, berarti sudah menuntaskan kurang lebih 25 tahun episod Ramadan. Kalau dilihat di buku mungkin dari sini sampai ujung sana sudah 25 tahunan lebih episod Ramadan kita lewatkan. Namun pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi athar atau bekasan setelah Ramadan pergi? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak ada hikmah yang bisa kita ambil setiap berlalunya satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya pernah menuliskan ada 3 tingkatan orang dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada 3 macam orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, beliau tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya adalah as-shaumu awami, puasanya orang-orang yang awam. Puasanya orang-orang yang awam. Bagaimana puasanya orang-orang yang awam? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang awam itu hanya menahan lapar dan dahaga serta menahan kemaluan daripada syahwatnya. Itu saja. Itu tingkatan yang paling rendah orang dalam berpuasa, yaitu puasanya orang yang awam, menahan lapar dan haus dan menahan kemaluan dari syahwatnya. Dan itu merupakan puasanya orang yang paling rendah. Kemudian di tingkat yang kedua, Imam Al-Ghazali melanjutkan ada puasanya orang-orang pilihan. Bagaimana puasanya orang-orang pilihan? Orang yang ketika datang bulan suci Ramadan menahan as-sam'u, pendengarannya, wal basaru, penglihatannya, wal lisanu, lisannya, wal yadu wal rajulu, tangan dan kakinya, serta seluruh anggota tubuhnya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang-orang pilihan. Dan kita bisa menjadi orang-orang pilihan itu, bukan hanya orang-orang yang para waliullah atau ulama-ulama yang besar, yang masyhur. Kita juga bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang puasanya orang yang kedua ini. Asalkan kita betulkan niat kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita betul-betul beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, dan ini golongan yang tertinggi dari orang yang berpuasa, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa. Kalau tadi ada puasanya orang-orang pilihan, sekarang ada puasanya orang-orang yang istimewa. Bagaimana puasanya orang-orang yang istimewa? Ketika datang bulan suci Ramadan, tidak ada yang bisa menghalangi orang tersebut dari kegiatan apapun selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan seluruh anggota tubuhnya dengan hawa nafsu, kemudian dia tahan hatinya untuk melakukan hal-hal kemungkaran kepada Allah. Sehingga dalam bulan suci Ramadan sefokus-fokusnya untuk beribadah kepada Allah. Itu 3 tingkatan menurut Imam Al-Ghazali orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mungkin puasa kita tahun lalu masih seperti puasanya orang awam,
Maka di sisa-sisa Ramadan ini, mari kita upgrade puasa kita menjadi tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang-orang pilihan yang berpuasa, betul-betul berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan pendengaran, mata, lidah, tangan, dan kaki, serta seluruh anggota tubuh untuk khusyuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Atau bahkan kita bisa naik level lagi di atasnya, yaitu seperti puasanya orang-orang yang istimewa, yang ketika datang bulan suci Ramadan tidak peduli hal-hal lain selain taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian dari tingkatan tadi, sehingga di akhir Ramadan ada athar, ada buah, ada hasil yang kita petik dari Ramadan yang telah kita lalui. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.